Berbeda dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara, inilah Thailand, negara yang tidak pernah dijajah. Hai sobat anak kuliah, balik lagi nih sama Mimin di channel YouTube Anak Kuliah. Dari semua negara anggota ASEAN, Thailand menjadi satu-satunya negara yang tidak pernah dijajah. Apa sih alasannya? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, yuk kita kenali dulu negara Thailand dari letak dan karakteristiknya. Thailand, negara yang terletak di Asia Tenggara ini, terkenal dengan julukan Negeri Gajah Putih. Hal ini karena bagi masyarakat Thailand, gajah merupakan hewan yang penting. Seperti yang kita ketahui, sekitar 95% masyarakat Thailand beragama Buddha. Menurut ajaran Buddha, pada malam kelahiran sang Buddha, ibunya bermimpi diberi bunga teratai oleh seekor gajah putih. Oleh karena itulah, gajah menjadi hewan yang sangat dihormati di sana, terutama gajah putih. Negara Gajah Putih ini merupakan salah satu pendiri ASEAN, bersama dengan Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Filipina. Keindahan alamnya yang mempesona, budayanya yang kaya, dan keramahan penduduknya menjadikan salah satu destinasi wisata favorit di dunia. Letak geografis Thailand yaitu sebelah utara berbatasan dengan Myanmar dan Laos, sebelah selatan berbatasan dengan Malaysia dan Teluk Thailand, sedangkan sebelah timur berbatasan dengan Kamboja dan Laos, dan sebelah barat berbatasan dengan Myanmar. Thailand memiliki topografi yang beragam, dengan dataran rendah, pegunungan, dan dataran tinggi. Bagian utara dan barat laut Thailand didominasi oleh pegunungan, sedangkan bagian selatan dan timur lautnya terdiri dari dataran rendah yang subur. Sungai Chao Phraya, sungai terpanjang di Thailand, mengalir melalui dataran rendah ini dan menjadi sumber kehidupan bagi banyak penduduk. Budaya Thailand kaya dan beragam dengan pengaruh dari India, Tiongkok, dan Kamboja. Agama Buddha Theravada adalah agama mayoritas di Thailand, dan banyak kuil Buddha yang indah dapat ditemukan di seluruh negeri. Thailand juga terkenal dengan seni dan kerajinannya yang indah, seperti ukiran kayu, patung Buddha, dan kain sutra. Selain kaya akan budayanya, penduduk Thailand juga dikenal dengan keramahan mereka. Untuk bahasa, negara Thailand menggunakan bahasa Thailand. Namun bahasa Inggris juga cukup banyak digunakan di daerah wisata. Setelah mengetahui sekilas tentang negara Thailand, kalau gitu kenapa negara ini tidak pernah dijajah ya? Nah, ternyata alasan dibalik Thailand tidak pernah dijajah ada kontribusi besar tokoh penting dari Thailand yang mencegah Thailand menjadi tanah jajahan, yaitu Raja Mongkut dan Raja Chulalongkorn. Kalau gitu, apa aja sih kontribusi besar yang udah dilakukan tokoh ini? Nah, berikut di antaranya. 1. Negara pemisah. Thailand pada masa itu disebut Siam, yang berarti buffer state atau negara pemisah atau penyangga antara satu negara jajahan dan yang lain. Negara-negara yang ada di sekeliling Thailand dijajah oleh dua negara yang saling bermusuhan, yaitu Inggris dan Prancis. Myanmar sampai Malaysia dijajah oleh Inggris, sedangkan Vietnam, Laos, dan Kamboja dijajah oleh Prancis. Menyadari posisinya yang berada di tengah-tengah, Raja Chulalongkorn melakukan diplomasi untuk menjalin hubungan dekat dengan Prancis dan Inggris, dengan mengadopsi kebiasaan Eropa untuk melindungi negara. Dengan melakukan perjanjian yang ditandatangani pada tahun 1986, Thailand diputuskan untuk menjadi negara pemisah antara Prancis dan Inggris. 2. Mengadopsi gaya hidup ala Eropa.
Meski tidak pernah dijajah, Thailand tentu saja masih bisa terpengaruh oleh Perancis dan Inggris secara teknologi, kebiasaan, dan gaya hidup. Thailand mengadopsi beberapa aspek dari Eropa, misalnya dengan mengajarkan bahasa Inggris kepada keluarga kerajaan Siam. Selain itu, Raja Mongkut sudah memerintahkan sekolah-sekolah agar ilmu geografis dan astronomi modern juga diajarkan kepada para murid di jenjang pendidikan. Raja juga bekerja sama dengan tentara dari negara barat untuk melatih pasukan Thailand. Dengan cara pendidikan dan paham modern inilah, Thailand bisa mencegah adanya penjajahan masuk ke negaranya. Dari aspek politik, Raja belajar sistem politik Eropa dan mengadakan proyek pembuatan peta, karena orang-orang Eropa menekankan pengetahuannya pada topografi dalam menentukan wilayah. Dengan memahami peta, maka Raja dapat mencegah konflik perbatasan dan saling klaim tanah bisa ditekan. Beragam bangunan di Thailand juga dibentuk sesuai arsitektur Eropa dengan gaya berpakaian ala Eropa, agar bangsa barat tidak menganggap rakyat Thailand sebagai bangsa terbelakang, sehingga membuat Thailand pun tidak pernah dijajah. 3. Sistem pemerintahan Mandala. Alasan ketiga kenapa Thailand tidak pernah dijajah adalah mulai memberlakukan sistem pemerintahan bernama Mandala. Sistem itu sendiri adalah ide dari Raja Chulalongkorn. Di sistem itu, Raja Chulalongkorn membangun kekuatan tentara lokal untuk menempati wilayah-wilayah di luar jangkauannya. Meski tidak sekuat tentara Eropa, strategi ini membuat Raja bisa mengendalikan banyak pemimpin lokal. Dengan begitu, penguasa lokal tidak diadakan lagi sehingga pemerintahan berpusat di Bangkok. 4. Perjanjian Browing. Pada tahun 1854, Gubernur Hong Kong yaitu John Browing melakukan kesepakatan dengan Thailand untuk menghapus monopoli pajak perdagangan luar negeri. Sebenarnya, perjanjian Browing ini sangat merugikan Thailand dan menguntungkan Inggris. Namun pada saat itu Raja melakukannya demi menghindari adanya penjajahan. Selain itu, penghapusan pajak dan biaya impor membuat Thailand dapat terhubung dengan sistem ekonomi dunia. Dengan cara inilah, Thailand bisa mengekspor hasil pertanian dan pertambangannya seperti beras, timah, dan kayu jati. 5. Mengikuti Perang Dunia Pertama. Pada tahun 1917, Thailand memutuskan untuk ikut Perang Dunia Pertama untuk melawan Jerman dan Austria-Hongaria, yang mana agar mendapat dukungan dari Inggris dan Prancis. Thailand mengirim tentaranya ke Prancis untuk bertugas di front barat, karena sudah mengenal dan mengerti teknik peperangan negara barat. Partisipasi Thailand ini membuat mereka dapat kursi di konferensi Perjanjian Versailles, yakni perjanjian damai yang secara resmi mengakhiri Perang Dunia Pertama antara Sekutu dan Kekaisaran Jerman pada Januari 1919. 6. Hasil bumi yang minim. Faktor lainnya kenapa Thailand tidak pernah dijajah adalah minim hasil bumi. Dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara, Thailand memiliki sumber daya alam yang tidak melimpah karena tanahnya yang tidak subur. Oleh karena itu, negara-negara barat tidak tertarik untuk menguasai Thailand. Namun, dengan kondisi alam seperti inilah, Thailand justru tidak pernah dijajah oleh negara lain. Nah, itulah tadi guys penyebab kenapa Thailand tidak pernah dijajah. Mimin akan rangkum pembahasan kita tadi ya. Thailand juga dikenal sebagai negeri gajah putih, terkenal dengan budayanya yang kaya dan keindahan alamnya. Thailand merupakan salah satu pendiri ASEAN dan memiliki topografi yang beragam. Pengaruh dari India, Tiongkok, dan Kamboja sangat terlihat dalam budaya Thailand yang kaya dan beragam. Raja Mongkut dan Raja Chulalongkorn berperan penting dalam mencegah penjajahan Thailand. Mereka menjalin hubungan dengan Prancis dan Inggris, mengadopsi aspek-aspek Eropa, dan membangun sistem pemerintahan Mandala.
Perjanjian Browing dan partisipasi Thailand dalam Perang Dunia Pertama juga memperkuat posisi Thailand dalam mencegah penjajahan. Selain itu, minimnya hasil bumi di Thailand membuat negara-negara barat tidak tertarik untuk menguasainya. Nah, kita telah mengetahui sejarah Thailand dan melihat bagaimana mereka berhasil lolos dari jeratan kolonialisme yang mencengkram banyak negara di Asia Tenggara. Kombinasi kepemimpinan yang kuat, reformasi modernisasi, diplomasi yang lihai, dan sedikit keberuntungan telah membantu Thailand mempertahankan kedaulatannya. Jadi, sekian dulu video hari ini. Kalau kamu suka video ini boleh like dan share, serta jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube kita ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan teruslah belajar. Dan Mimin mau kasih tahu juga nih, buat kamu yang ingin nonton video-video pengetahuan tapi durasinya singkat, bisa lihat di YouTube Short kita ya guys. Kamu bisa cek profil YouTube Anak Kuliah dan klik bagian Short. Untuk video panjang bisa cek di YouTube video panjang kita. Lalu selain YouTube, Anak Kuliah juga ada akun Instagram loh. Nama username Instagramnya Anak Kuliah. Dan selain itu, kita juga ada akun TikTok dengan berbagai tutorial menarik. Jadi pastikan kamu subscribe akun YouTube kita dan follow akun Instagram serta TikTok kita ya. See you!